Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian vektor. Di video kali ini kita akan belajar tentang vektor di dimensi 2 atau kita tulis vektor di R2. Vektor di dimensi 2 digambarkan dalam sumbu koordinat X dan Y. Contohnya ini, vektor AB. Titik A ini kita di awal sudah belajar, yaitu disebut titik pangkal, dan titik B ini adalah titik ujung vektor. Sebelumnya secara geometris kalau vektor itu digambarkan dengan ruas garis berarah. Nah, jika secara aljabar vektor bisa dituliskan dalam 3 bentuk. Yang pertama vektor kolom, kemudian bisa dituliskan juga dalam bentuk vektor baris, dan yang terakhir dalam vektor basis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, vektor dituliskan dalam bentuk vektor kolom. Vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B dapat ditulis sebagai berikut. Vektor AB sama dengan komponen X, kemudian bawahnya komponen Y. Ditulis dalam bentuk tanda kurung biasa. Untuk nilai komponen X, jika arahnya ke kanan maka nanti tandanya adalah positif nilainya. Untuk arahnya yang ke kiri maka tandanya adalah negatif. Untuk komponen Y, jika arahnya ke atas maka tandanya positif, dan jika arahnya ke bawah tandanya maka menjadi negatif. Untuk lebih jelasnya menuliskan vektor dalam bentuk vektor kolom, kita lihat contoh berikut. Nah, ini contohnya. Tuliskan komponen vektor berikut ini ada 2 ya, dalam bentuk vektor kolom. Pertama kita akan tuliskan dulu komponen vektor AB. Nah, untuk menentukan komponen X dan komponen Y-nya, kita lihat yang pertama dari titik A ini. Karena vektor AB ini arahnya ke pojok kanan atas, maka untuk menghitung komponen X-nya dari titik A ini kita hitung ke kanan. Sejauh sampai mana? Sampai dia berada satu garis lurus dengan titik ujungnya. Berarti dari titik A ini kita hitung ke arah kanan, kita berhenti di tanda nilai nomor 4. Nah, kita hitung jarak dari A ke, misalkanlah kita tulis di sini ke C. Nah, jarak dari A ke C ini adalah 1, 2, 3. Karena arahnya ke kanan, maka komponen X-nya bernilai positif. Jadi, komponen X-nya positif 3. Kemudian, untuk komponen Y-nya, dari titik C ini, karena ujung vektor berada di atas, kita hitung jaraknya dari C sampai ke B. Nah, jika kita lihat nilainya pada sumbu Y, C ini lurus dengan nilai 1, kemudian ujung B-nya itu lurus dengan nilai 6. Berarti jaraknya adalah 6 kurangi 1, 5. Karena jaraknya ke atas, menghitungnya ke atas, maka komponen Y-nya bertanda positif, 5 positif. Nah, ini berarti vektor AB ini jika kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Komponen X-nya bernilai 3, komponen Y-nya bernilai 5, dua-duanya positif. Kemudian bagaimana untuk vektor PQ? Intinya sama seperti tadi. Ini titik pangkalnya, kemudian ini titik ujungnya. Kita lihat karena ujungnya berada di pojok kiri atas, berarti dari titik P ini untuk menghitung komponen X-nya kita bergeraknya ke arah kiri, betul. Kita bergerak ke arah kiri sejauh berhenti sampai mana? Sampai dia lurus dengan titik ujung vektornya dengan titik Q. Berarti ada di sini nih. Nah, katakanlah ini titik R. Jarak dari P ke R kita luruskan ke sumbu X. Ini 8, P-nya lurus dengan 8, R-nya lurus dengan 6. Berarti jaraknya adalah 2. Nah, karena arahnya ke kiri, maka komponen X-nya bernilai negatif. Berarti ini komponen X-nya negatif 2. Kemudian untuk komponen Y-nya dimulai dari titik R. Kita hitung jaraknya ke Q. Dari R ke Q. Kita lihat R-nya jika dihubungkan ke sumbu Y ini bernilai 3. Kemudian titik Q-nya kita hubungkan juga ke sumbu Y, nilainya adalah 9. Maka jarak dari R ke Q
Itu 9 kurangi 3, 6. Ya. Karena dari R ini untuk menghitung komponen Y-nya ke atas, maka nilainya positif, berarti positif 6. Nah, jadi vektor PQ ini jika ditulis dalam bentuk vektor kolom menjadi seperti ini. Komponen X-nya negatif 2 dan komponen Y-nya positif 6. Nah, itu yang pertama. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, vektor juga tadi bisa ditulis dalam bentuk vektor baris. Ya. Sebuah vektor komponennya dapat ditulis dalam bentuk vektor baris sebagai berikut. AB sama dengan kurung buka, tulis dulu komponen X-nya, kemudian beri spasi, kemudian tulis komponen Y-nya. Misalkan kita mau menulis komponen vektor AB dan PQ yang ini dalam bentuk vektor baris, maka vektor AB sama dengan, tulis dulu komponen X-nya, ini 3, kemudian baru komponen Y-nya 5. Nah, untuk vektor PQ, oh ini, di atasnya sudah tanda ya untuk tulisan vektor. Untuk vektor PQ sama dengan komponen X-nya negatif 2, tulis yang pertama, kemudian baru diikuti oleh komponen Y-nya. Nah ini, vektor AB dan vektor PQ jika dituliskan dalam bentuk vektor baris. Ya, semoga bisa dipahami juga. Kemudian ini yang terakhir, vektor pun dapat ditulis dalam bentuk vektor basis. Definisinya seperti ini, sebuah vektor komponennya dapat ditulis dalam bentuk vektor basis. Misalkan vektornya adalah vektor AB, maka sama dengan XI plus YJ. I dan J ini adalah vektor basis. Nanti kita akan bahas lebih rincinya. Jadi X ini adalah komponen X-nya, komponen X, dan Y ini komponen Y-nya. Jadi nanti tinggal kalian tuliskan beserta I dan J-nya. Contoh yang tadi, vektor AB itu kan kalau ditulis secara vektor kolom dan vektor basis seperti ini. Bagaimana jika ditulis dalam bentuk vektor basis? Tinggal kalian tulis AB sama dengan komponen X-nya, nilainya 3. Berarti 3I plus komponen Y-nya 5. 5 C. Satu lagi untuk vektor PQ-nya, komponen X-nya nilainya negatif 2, berarti negatif 2I plus 6C. Nah, sekian materi tentang menulis vektor dalam ruang berdimensi 2. Agar lebih memahami, kalian bisa kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan pada file Word-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.